Bahkan Joe Biden pun nggak bisa. Joe Biden hanya bisa bicara di Washington. Joe Biden tidak berani mampir ke Kiev. Jadi Pak Jokowi jauh lebih berani dari Joe Biden. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mind. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ternyata kedatangan Presiden Joko Widodo ke Ukraina membawa berkah tersendiri, yaitu Presiden Joko Widodo dipuji tinggi langit oleh Presiden Ukraina. Bahkan Presiden Ukraina tersebut memberi pujian. Wewenang Presiden Joko Widodo saat ini adalah tertinggi di dunia. Ini dari Satyo Handoro. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi adalah demi Indonesia. Sekelas Joe Biden saja tidak berani berkunjung ke Ukraina. Kita wajib bangga atas misi damai dan niat baik yang dilakukan oleh Jokowi. Artinya Indonesia menjadi negara yang saat ini sangat dibutuhkan. Negara Asia yang berwibawa dan sangat dibutuhkan negara lain. Jadi ketika itu nanti berhasil, apalagi kemudian setelah kunjungan Bapak Presiden, kemudian Putin dan Zelensky bisa berdialog dan sepakat untuk gencatan senjata, saya kira ini akan sangat-sangat luar biasa. Bahkan Joe Biden pun nggak bisa. Joe Biden hanya bisa bicara di Washington. Joe Biden tidak berani mampir ke Kiev. Jadi Pak Jokowi jauh lebih berani dari Joe Biden. Jadi Pak Jokowi jauh lebih berani dari Joe Biden. Bahkan menurut pengamat langkah strategis, Jokowi membawa misi damai ini yaitu memuji kalau Presiden Joko Widodo lebih berani daripada Joe Biden. Ya karena apa? Presiden Joko Widodo mengunjungi langsung bertatap muka dengan Presiden Ukraina, dan bahkan besoknya juga akan terbang ke Rusia. Ini patut diapresiasi. Nah, jika kedua negara tersebut bisa berdamai, maka akan menjadi sejarah. Ya pantas sajalah Presiden Ukraina sampai memuji Presiden Joko Widodo setinggi langit. Ini juga ada dari Denis Siregar. Denis Siregar sih mengomentari seperti ini. Presiden Ukraina sekarang jadi buzzer RP. Zelensky, apresiasi Presiden Joko Widodo, kemenangan Anda di dunia sangat tinggi. Memang ketika Presiden Joko Widodo memutuskan untuk ke Ukraina dan Rusia, membuat heboh, bahkan dukungan penuh terhadap Presiden Joko Widodo untuk misinya mendamaikan Rusia dan Ukraina. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Zelensky bentar lagi jadi komisaris. Ya sip lah, auto cebong dong. Let's go Dewan Keamanan PBB. Jadi cebong internasional ya bang. Selama ketemu Jokowi gua lihat tampangnya tegang terus kayak takut. Ada rasa salah gitu. Ntar lagi Putin juga ikut-ikutan jadi buzzer. Kalau kita lihat komentarnya di sini apa ya? Berkah gerakan non-blok. Sepakat mas. Jangan lupa ada perempuan pemberani, Ibu Indonesia. Ibu Iriana Joko Widodo berani mendampingi suami mengunjungi Kiev demi menuntaskan tugas negara. Ya memang saya salut dengan Ibu Iriana Joko Widodo. Berani mendampingi Presiden Joko Widodo di tengah-tengah konflik antara Rusia dan Ukraina. Sangat salut sekali dengan Ibu Iriana Jokowi mendampingi kemanapun Presiden Joko Widodo berada. Ini sangat surprise sekali. Ya semoga sajalah misi perdamaian Presiden Joko Widodo bisa tercapai dan Ukraina dan juga Rusia bisa berdamai seperti dulu kala. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky atau Zelensky. Zelensky mengatakan kunjungan Jokowi ini merupakan kunjungan bersejarah bagi Indonesia dan Ukraina, karena ini merupakan kunjungan pertama oleh Presiden Joko Widodo Indonesia ke Ukraina, dan ini adalah kunjungan pertama pemimpin Asia yang sejak awal dari invasi Rusia ke Ukraina, kata Zelensky melalui translator dalam konferensi pers bersama Jokowi yang disiarkan kanal YouTube Sekretaris Presiden pada Kamis 30 Juni 2022. Zelensky juga mengapresiasi kehadiran Jokowi sebab keberadaan dan kewenangan Jokowi dan Indonesia di mata internasional sangatlah tinggi. Bapak Presiden yang mulia, kita mengapresiasi hal tersebut, terutama Indonesia dan kewenangan Anda dan juga keberadaan Anda di dunia internasional sangat tinggi. Anda mewakili negara-negara G20 di mana Indonesia memegang presidensi tahun ini dan merupakan negara yang kuat di ASEAN. Dan tahun depan akan menjadi kekuatan ASEAN tahun depan tuturnya.
Menurut Zelensky, kehadiran Jokowi ini merupakan awal untuk memperkuat koalisi melawan perang. Selain itu, untuk mengembalikan stabilitas dunia. Kita mengapresiasi dukungan Indonesia dan juga dukungan pribadi personal Anda yang ada di masa perang tersebut untuk perjuangan kemerdekaan kita. Dan kita juga akan memperjuangkan kemerdekaan kita dan juga kemerdekaan Ukraina dari perang kolonial yang dilancarkan oleh Rusia. Dan secepatnya perang ini berakhir dan kita akan secepatnya untuk dapat mengembalikan situasi politik dan ekonomi di Ukraina. Zelensky juga memaparkan isi pertemuannya dengan Jokowi, salah satunya mengatasi persoalan ekspor gandum Ukraina. Kita membahas beberapa agenda global, di mana kita harus melakukan setiap hal yang memungkinkan untuk mengangkat blokade Rusia di Lexi untuk meneruskan adanya ekspor gandum, dan Rusia juga mengancam adanya kelaparan di dunia, dan mereka memblokade ekspor dari Ukraina dan mendistrupsi pasar global, dan jutaan ton grain yang dikirimkan Ukraina juga akan dapat dikirimkan kepada masyarakat. Dan apabila tidak ada ambisi dari Rusia, kita tidak akan memiliki problem tersebut saat ini, dan ini merupakan tantangan global saat ini, tutur dia. Dan sebelum invasi Rusia, kita tidak ada ancaman kelaparan dunia, tidak ada krisis pangan, dan saya sangat menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden atas kemerdekaan serta kedaulatan serta integritas teritorial Ukraina, sambung Zelensky. Zelensky juga menyampaikan terima kasih atas undangan kepada Ukraina untuk menghadiri KTT G20. Dia mengatakan kehadirannya di KTT G20 nanti akan tergantung terhadap situasi keamanan di Ukraina. Dan terima kasih atas dukungan Anda sebagai Presiden G20, dan saya berterima kasih kepada Yang Mulia atas undangan Anda untuk saya hadir di KTT G20, dan saya menerima undangan tersebut. Tapi kehadiran Ukraina akan bergantung terhadap situasi keamanan di negara kita dan juga komposisi partisipan yang ada di KTT tersebut, ungkap dia. Dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai kesepakatan bebas visa antara Ukraina dan Indonesia. Zelensky mengatakan kesepakatan ini sangat penting bagi kemajuan ekonomi dan membangun kedua negara, dan saya akan melaporkan adanya kesepakatan bebas visa di antara kedua negara. Saya kira ini sangat penting bagi kedua bangsa kita untuk kemajuan ekonomi, pembangunan pendidikan, dan hubungan antar masyarakat kedua negara. Dan saya berharap kita dapat membantu rekonstruksi Ukraina, dan saya mengundang Indonesia dan juga perusahaan Indonesia dan profesional-profesional Indonesia untuk ikut dalam proyek-proyek yang ada di Ukraina saat ini. Terima kasih atas negosiasi yang berjalan. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Terima kasih, pungkas Zelensky. Diketahui Presiden Ukraina bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam kesempatan itu, Zelensky mengucapkan terima kasih ke Jokowi yang telah datang ke Ukraina. Ia mencatat hal ini sebagai kunjungan pertama Presiden Indonesia ke negara kita dalam sejarah hubungan diplomatik. Ia pun menekankan pentingnya peran Indonesia dan wibawa pribadi Jokowi di kancah internasional. Dan ini omong-omong adalah kunjungan pertama pemimpin negara Asia ke Kiev sejak awal perang Rusia skala penuh. Kami sangat menghargainya dan berterima kasih kepada Anda, kata Zelensky saat melakukan pidato kedua pada Rabu. Anda sekarang mewakili G20 yang saat ini diketuai Indonesia, salah satu asosiasi paling kuat di dunia, ASEAN, yang Anda pimpin negara Anda tahun depan, ujarnya lagi. Fasilitas ketua dan anggota G20 sangat penting untuk pemulihan perdamaian. Saya berterima kasih kepada Anda, Tuan Presiden, atas undangan pribadi untuk mengambil bagian dari KTT G20, dan tentu saja saya menerimanya. Undangan partisipasi Ukraina akan tergantung pada situasi keamanan di negara itu dan pada komposisi peserta, jelasnya sekaligus menjawab kehadiran G20. Di kesempatan yang sama, ia pun meminta dunia memperhatikan Rusia, di mana negara itu wajib mencabut blokade terhadap pelabuhan Ukraina guna melanjutkan ekspor produk pertanian domestik secara penuh. Rusia memeras dunia dengan kelaparan. Ini memblokir pasokan makanan dari Ukraina yang memainkan peran menstabilkan pasar dunia. Puluhan juta ton gandum dari Ukraina harus sampai ke konsumen, khususnya masyarakat Indonesia, kata Zelensky lagi. Sementara itu, kedua kepala negara juga mengumumkan kesepakatan untuk meluncurkan rezim bebas visa antara Ukraina dan Indonesia. Zelensky menyambut baik hal tersebut untuk mendorong ekonomi, perkembangan, pembangunan sosial, pendidikan, hubungan manusia. Keduanya juga membahas prospek rekonstruksi pasca perang. Perusahaan Indonesia juga diharap bergabung dalam sejumlah proyek.